Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Kaulan Karima, MPD. Selanjutnya, perkenalkan rekan-rekan saya, Ahmad Rezeki Ramadan, Diani Sari Panggabean, Irgi Aryani, dan saya sendiri, Nadil Hasibuan dan Nazli Wa'iyah Kudairi. A. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologi artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Disimpulkan bahwa ideologi merupakan kumpulan gagasan atau ide-ide yang sistematis diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Sistem keyakinan ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem pengetahuan, bahasa, sistem mata pencarian, sistem teknologi, dan peralatan. Disimpulkan bahwa ideologi merupakan kumpulan gagasan atau ide-ide yang sistematis diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Menurut KDRI 2015. B. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Dikarenakan Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sehingga makna ideologi Pancasila bagi negara jelas yakni sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau sumber lain dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan RI. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia secara filosofis memiliki akar eksistensi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Secara basis keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Secara epistemologis, Pancasila telah terbukti memiliki kebenaran yang corroborate, testable, falsifiable, dan refutable, sehingga mampu mempersatukan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar imperatif yang mempersyaratkannya sebagai stat fundamental norm dan ritidy. Peran dan posisi ideologi pada suatu negara sangat penting, karena dia menggambarkan dasar negara, tujuan negara, sekaligus proses pencapaian tujuan negara. Bagi negara Indonesia, tujuan negara secara material dirumuskan sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Harus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, sesuai dengan semangat dan nilai-nilai ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah C. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 2. Ideologi Marxisme atau sosialisme.
ketiga, ideologi liberalisme, dan yang keempat adalah ideologi kapitalisme. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh, merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan landasan yang kuat untuk tumbuhnya pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang bersifat tradisional menuju berkembangnya cipta, rasa, dan karsa yang maju dan mandiri untuk menyongsong dinamika kehidupan sesuai dengan perubahan-perubahan yang dinamis. Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani moral dan budaya kemasyarakatannya sendiri, dasar-dasarnya dari konsensus masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. 2. Ideologi Marxisme atau sosialisme dan komunisme. Marxisme adalah ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif oleh kita semua untuk kita semua, agar menjadi masyarakat yang bahagia. Sosialisme ini bertitik tolak pada masyarakat, bukan pada individu, sehingga sosialisme adalah lawan dari liberalisme. Sosialisme ini timbul sebagai reaksi dari paham liberalisme. Pada abad ke-9, paham ini diciptakan oleh Karl Marx dengan teori historis materialisme. Dalam perkembangannya, sosialisme ini berkembang menjadi dua aliran, yaitu pertama sosialisme dan kedua komunisme, yang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sosialisme mempunyai karakteristik yaitu 1. Untuk mencapai masyarakat sosialis memilih jalan evolusi. 2. Milik individu diperbolehkan. Hanya perusahaan yang penting bagi masyarakat yang harus dimiliki oleh negara. Dan yang ketiga, distribusi dan konsumsi didasarkan pada jasa. Sementara bagi komunisme memiliki karakteristik berupa 1. Untuk mencapai masyarakat sosialis ditempuh dengan jalan revolusi. Kedua, milik individu dilarang. Dan yang ketiga, distribusi dan konsumsi didasarkan pada kebutuhan. 3. Ideologi liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi atau private enterprise yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu, paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Dalam implementasinya, liberalisme terbagi kepada 3 bidang, yaitu yang pertama liberalisme di bidang politik, yaitu negara terbentuk atas individu. Yang kedua, liberalisme di bidang ekonomi, dan yang ketiga, liberalisme di bidang agama. 4. Ideologi kapitalisme. Ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam penerapannya dalam sistem ekonomi, setiap warga negara dimungkinkan untuk menguasai modal dan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini yakni intervensi negara yang minim. Kapitalisme juga secara luas diartikan sebagai sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan secara terus-menerus. Adapun kekuatan ideologi kapitalisme yaitu yang pertama, daya adaptasi dan transformasi kapitalisme yang sangat tinggi, sehingga menyerap dan memodifikasikan sebagai sebuah sistem produksi, distribusi,
dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan secara terus-menerus. Adapun kekuatan ideologi kapitalisme yaitu yang pertama, daya adaptasi dan transformasi kapitalisme yang sangat tinggi sehingga mampu menyerap dan memodifikasi setiap kritik dan rintangan untuk memperkuat eksistensinya. Yang kedua, tingginya kemampuan adaptasi kapitalisme dapat dilacak kepada waktu inheren pada hakikat kapitalisme, yaitu dorongan untuk berkuasa dan perwujudan diri melalui kekayaan. Yang ketiga, kreativitas budaya kapitalisme dan kapasitasnya menyerap ide-ide serta toleransi terhadap berbagai pemikiran. Adapun kelemahan dari ideologi kapitalisme, yang pertama, pandangan epistemologinya yang hanya terpaku dengan fakta dan mengabaikan nilai, terbukti dengan ketidakmampuannya menjelaskan perkembangan sains modern dan kritikan dari fenomenologi hermeneutik atau human science. Yang kedua, asumsi antropologis yang dianut kapitalisme adalah pandangan yang mengandaikan bahwa distribusi kekayaan akan terjadi dengan sendirinya bila masyarakat telah makmur dengan melupakan aspek irasionalitas manusia yang serakah dan keji. Yang ketiga, keserakahan pada kapitalisme berakibat pada eksploitasi yang melampaui batas terhadap alam dan sesama manusia, yang pada gilirannya masing-masing menimbulkan krisis ekologis dan dehumanisasi. Yang keempat, problem pengikisan moral. Dan yang kelima, praktek mengkomoditkan segenap ide-ide dan kegiatan-kegiatan sosial budaya mengakibatkan terjadinya krisis makna yang pada gilirannya menimbulkan krisis motivasi.